Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gendon dimanapun Anda berada. Dalam video tutorial kali ini PED akan sedikit memberikan keterangan lagi ya mengenai bagaimana cara mengakses pelajaran yang ada di website, bagaimana juga untuk laporan ya. Pertama login dulu ya ke akun kita ya, isi username dan password, login ya. Maka kita akan dibawa masuk ke premium member area ya. Bagi siswa baru silakan belajar menggunakan materi LMS ya di sini. Pas akses materi LMS juga klik di sini ya. Kalau untuk lebih dalam lagi mengenai tutorial supaya lebih paham lagi bagaimana cara belajarnya, klik di sini, nanti akan dibawa ke halaman yang berisi video-video tutorial ya. Sedang untuk materi yang di sini adalah perpustakaan ya. Ini untuk siswa Gendon yang senior sehingga bisa langsung dapat shortcut langsung ke materi masing-masing ya sesuai dengan levelnya. Ini perpustakaan saja. Untuk yang masih baru ya, belajarnya menggunakan LMS ya, karena di situ pelajarannya terstruktur dan sistematis ya. Kalau Anda belajar menggunakan ini nanti malah bingung karena tidak tahu mana yang harus didulukan, mana yang harus dibaca baca awal dulu, kemudian belajar urutannya bagaimana, itu nggak tahu. Makanya belajar menggunakan yang LMS ya. Anda dapat klik yang di sini tadi atau di menu ini ya, LMS. Nah, kita sudah ada di halaman LMS. Perhatikan di sini adalah keterangan dari membership Anda, ada foto Anda, dan juga ada level Anda juga ada ya. Untuk siswa baru, ini materi yang baru bisa dibuka adalah materi Start Basic Gendon. Yang lain belum bisa dibuka, diklik itu juga nggak bisa ya. Demikian juga materi kelas apa juga masih belum bisa diklik. Karena apa? Intinya Anda harus menyelesaikan materi sebelumnya. Pasti ada di sini satu artikel dulu sebagai pembuka, pasti ada satu ya yang bisa dibuka, lainnya belum itu. Jadi Anda harus menyelesaikannya di sini agar dapat membaca yang selanjutnya. Itu inti sistemnya. Jadi itulah sebabnya saya katakan bagi yang belajar itu enak karena ada terstruktur dan sistematis seperti ini. Jadi belajarnya itu urut satu persatu, jadinya enak. Terus kemudian mengenai laporan ya, pada umumnya tidak semua materi wajib lapor ya. Materi yang wajib laporan adalah ini, yang permulaan dan penutupan. Biasanya di situ aja, permulaan dan penutupan. Demikian juga nanti di kelas advance di permulaannya dan juga di penutupan, itu yang materi laporan yang wajib. Kemudian materi yang wajib laporan biasanya adalah terkait dengan ini, terkait dengan praktek ya, baik praktek apapun ya. Kalau di kelas basic dimulai dengan ini, praktek hari ke-1, deep trance relaxation atau deep trance meditation. Itu mulainya laporan ya. Jadi laporannya di sini di awal, baik itu peserta atau siswa Gendon yang junior maupun senior, ketika mulai mengakses LMS wajib laporan ke saya di akun saya sini ya, di Telegram di juga transdia.com ini, laporan bisa di Telegram ini, dan mengisi pertanyaan yang ada di sini ya. Saya buka ya. Nah, di bagian bawah ini kan ada pertanyaan, ini wajib diisi, kirim laporan di sini. Kemudian juga koordinasi dengan saya. Jadi fungsinya di sini adalah koordinasi dengan saya bahwa Anda sudah atau sedang memulai pelajaran di Gendon, itu kan ya. Nah, setelah itu kemudian setelah itu dilaporkan ini ya, setelah ini dijawab, nanti Anda akan masuk ke materi 2, materi 3, materi 4 ya, materi 5. Ini masih belum praktek ya. Materi 1, 2, 3, 4 istilahnya mulai start basic, video basic pembukaan, terus mengenai meditasi kurikulum dan juga video sakti awareness dan sebagainya. Ini belum praktek ya. Ini masih tahap pembekalan awal ya. Masih tahap briefing, pengenalan, pengetahuan dasar dan juga pembekalan. Masih belum praktek. Jadi laporannya hanya sekedar koordinasi saja. Anda mulai laporan praktek adalah mulai di hari ini ya, hari ke-1 deep trance meditation. Ya. Ini laporan Anda terkait dengan praktek Anda yang di sini ya. Jadi untuk laporan ke saya dan ke kelas ya, di kelas Telegram ya, di kelas basic ini ya, itu laporannya
dimulai di start basic ini dan kemudian di hari yang ke-1 ya. Itu baru mulai laporan praktek ya. Selebihnya adalah ini hanya dibaca saja, ini dibaca saja, nggak perlu laporan, nggak apa-apa ya. Dan kemudian nanti setelah ini selesai, kemudian laporan yang di sini ya, kemudian ini cara grounding semuanya dipelajari ya. Ini satu paket. Hari ke-1 itu terdiri dari ini ya, Diptrans, Kubra, dan cara grounding. Ini materi hari ke-1, ini materi hari ke-1 ya. Ini materi hari ke-1. Jadi satu hari ini belajar ini semua. Dan kemudian besoknya hari kedua belajar quantum love ya. Ini berarti semuanya ini adalah materi hari kedua ya. Nah, ini materi hari kedua, the power of love dan sebagainya ya. Yang terpenting kalau untuk quantum love ini adalah Anda melaksanakan praktek daripada audio terapi gelombang cinta. Itu yang terpenting. Masalah yang lain-lain ini boleh dipraktekkan atau boleh juga nanti saja setelah selesai semuanya. Jadi tambah-tambahan ini boleh nanti menyusul ya. Tapi kalau ada memang waktunya sangat luang sekali, boleh mempraktekkan yang ini juga ya. Yang poin terpenting adalah yang terkait dengan audio panduan meditasi gelombang cinta. Itu yang terpenting ya. Dan begitu juga di hari ketiga. Hari ketiga mencakup terkait dengan materi hari kuantum asalam dan reiki sufi ya. Materi utamanya adalah kuantum asalam ya. Kuantum asalam ini materi utamanya, tambahannya adalah reiki sufi. Nah, Anda boleh mempelajari kedua-duanya atau mempelajari salah satu saja. Mempelajari kedua-duanya atau salah satu saja. Itu yang terpenting karena supaya cepat ya. Dari ketiga tasnya adalah satu hari sudah selesai. Kemudian dari yang keempat latihan semi terapi, hari kelima meditasi kristal, hari keenam money magnet dan rezeki magnet yang saya berjudul dengan gendam sugih ya. Hari ketujuh keajaiban syukur. Nah, kemudian ini adalah evaluasi basic to advance lah. Kalau ada katanya hari ini ada laporannya. Ini juga nanti ada laporan ke saya terkait dengan checklist laporan ya. Itu ya yang terpenting ya. Tambahan tutorial ini supaya dipahami, karena saya lihat ada beberapa siswa itu yang ketika masuk itu setiap materi dilaporkan semuanya. Tidak harus ya. Contoh baru belajar ini tidak harus, kecuali memang kalau umpamanya di bagian bawah di sini dia ada keterangan disuruh laporan ya. Apakah sudah laporan di kelas dan ke Master Edi, lah itu berarti Anda disuruh laporan. Kalau ada pertanyaan seperti itu ya Anda koordinasi dengan saya di Telegram, laporan di kelas dan juga ke akun saya gitu ya. Jadi tidak semua materi wajib dilaporkan. Ada yang materi cuma sekedar dibaca saja ya. Dibaca saja, kalau sudah paham dilanjut ya. Demikian juga di kelas ASPA nanti yang terkait dengan materi laporan utama saya ini ada judulnya ini sesi 1, sesi 2 ini biasanya ada laporannya ya. Ini ada laporan, jadi itu yang dilaporkan. Kalau terkait dengan teorinya atau apanya, kalau nggak ada pertanyaan atau nggak ada perintah untuk lapor ya nggak usah lapor gitu ya. Itu yang terpenting. Biasanya kalau kemudian kok saya lihat kok Anda nggak pernah laporan, biasanya akan saya tegur, saya PM atau di kelas saya tegur, mana laporannya, saya tanya itu kan ya. Berarti materi itu wajib laporan itu ya. Sebenarnya kalau Anda mau mencermati tutorial di video yang dulu ya, video tutorial akses LMS ya, itu juga sudah saya jelaskan, tapi kelihatannya masih banyak siswa baru ini yang masih bingung ya. Jadi itu ya tambahan-tambahannya ya terkait dengan ini, mudah banget loh ya untuk dipelajari. Jadi dari premium area tadi, setelah login Anda masuk ke premium area. Setelah dari premium area ini Anda baca, Anda pelajari, Anda pahami. Kalau sudah paham, Anda langsung masuk ke menu LMS lewat menu di atas ini juga boleh, lewat menu yang di sini juga boleh ya. Lewat menu yang di sini juga boleh. Ini enggak kelihatan ini. Nah, ini ya. Warnanya biru ini sebenarnya enggak kelihatan ya. Biasanya kalau ada yang kayak gini enggak kelihatan atau apa, ini kendalanya karena sinyal internetnya tidak bagus sehingga halaman tidak terloading dengan sempurna. Itu biasanya seperti itu ya. Jadi Anda bisa akses materi langsung di sini sehingga langsung bisa mengakses ke LMS member area dan mulai belajar di sini ya. Dan kemudian saya tambahkan lagi ya untuk teman-teman semuanya,
Belajar di Gendon itu bebas, waktunya itu terserah Anda boleh belajar pagi, siang, sore juga terserah ya. Tetapi diupayakan kalaupun libur atau terputus latihannya, janganlah terlalu lama durasinya. Umpamanya Anda sama sekali tidak latihan sampai seminggu, sampai 7 hari ya, sampai 14 hari atau 10 hari ke atas, itu akan membuat latihan Anda tidak sempurna ya. Upayakan kalau bisa rutin tiap hari latihan walaupun tidak sama waktunya. Umpamanya hari ini sempatnya pagi, terus besok sempatnya siang, besoknya lagi sempatnya sore, itu nggak apa-apa. Karena masih rutin tiap hari. Yang terpenting minimal liburnya adalah 1 hari lah, boleh lah libur atau jeda 1-2 hari boleh. Tapi kalau libur di atas 3-4 hari ya, terlalu lama, yang kasihan Anda sendiri. Anda kalau membaca video di sini ya, kalau Anda mempelajari video di sini ya, di video Sakti Awareness, hakikat daripada metode yang ada di Gendon ini adalah pengkondisian mental. Itu yang terpenting. Jadi Anda dengan mengikuti pelajaran-pelajaran dari kita, Anda dikondisikan kesadaran Anda agar dapat masuk dalam kesadaran Sakti Awareness. Nah, di kesadaran itulah Anda akan punya kemampuan untuk melakukan sabda, baik sabda sakti, sabda gendam, sabda sukma atau apapun itu ya. Jadi ini adalah latihan pengkondisian. Nah, itu kalau pengkondisiannya ini sampai gagal. Nah, kalau pengkondisian ini tidak bagus hasilnya, ya percuma saja. Anda latihan sampai selesai pun nggak ada hasilnya. Karena di kita intinya bukan pada mantranya, bukan pada kalimat-kalimat itunya, bukan, tapi pengkondisiannya loh yang terpenting. Ya. Ini yang membedakan antara pelatihan di Naksedena dan pelatihan di tempat lain. Kalau pelatihan di tempat lain lebih pada berfokus pada kalimat mantranya, mantra ini paling sakti, mantra itu paling sakti, atau jurus ini paling sakti, jurus itu paling sakti, jurus itu paling hebat. Kalau di Naksedena tidak begitu. Yang terpenting adalah sejauh mana kesadaran Anda naik setinggi-tingginya jika dapat selaras dengan frekuensi kun fayakun. Anda masuk ke dalam frekuensi Sakti Awareness. Anda masuk dalam kondisi suwung atau zona kuantum, zona kuanta atau titik nol. Ada 2 kondisi utama yang penting terkait dengan kesadaran batin ini ya. Satu adalah zona kuantum atau titik nol atau suwung ya, dan kedua adalah sakti, kondisi Sakti Awareness. Kondisi suwung atau titik nol atau zero point field ini adalah kondisi yang harmoni ya. Tidak ke utara, tidak ke selatan, pokoknya titik nol. Nah, di sini kita tuh masuk ke chamber atau sebuah ruangan untuk pemulihan diri, pembersihan diri. Itulah titik nol utamanya. Nah, kalau untuk melaksanakan sabda dan sebagainya itu masuk kepada zona Sakti Awareness. Ya, di situ ada memang istilahnya tidak lagi titik nol, tapi ada kecenderungan ke arah positif. Magnetismenya sudah mulai ada polaritas itu ya di Sakti Awareness. Kalau titik nol tidak ada polaritas, yang ada adalah titik keseimbangan. Tidak usah bingung dengan apa yang disampaikan Pak Edi ini, nanti akan paham sendiri ya. Itu ya. Karena memang yang terpenting adalah prakteknya. Lakukan saja. Nanti akan tahu apa sih yang dimaksud dengan titik nol. Apa sih disebut dengan ikhlas, pasrah, ya kan? Santai, ikhlas, pasrah, suwung, ya, ikhlas. Itu seperti apa? Itu rasanya akan di alami nanti dalam latihan. Dan bagaimana masuk dalam kondisi Sakti Awareness untuk memancarkan sabda dan sebagainya, itu nanti akan dirasakan ketika sudah mulai praktek dan latihan. Yang terpenting sekarang Anda rajin belajar ya, simak materinya, pahami, kemudian praktekkan, lakukan dengan rutin ya, istiqomah dan jaga kontinuitasnya, berkesinambungan, berketerusan, dan kemudian terus lakukan koordinasi. Laporan itu juga fungsinya adalah sebagai koordinasi dan juga terhubung dengan kelas, juga terhubung dengan satu, secara hakinya terhubung dengan sistem. Sistem apa? Sistem energi. Jadi di alam semesta ini ada sebuah sistem energi yang kita gunakan, yang digunakan oleh Naksedena dan digunakan oleh semua siswa untuk melatih diri, meningkatkan kesadaran, dan juga untuk terhubung dengan Tuhan. Ya, dan disitulah zona-zona keajaiban dan segala sesuatunya muncul. Oke, sekian dulu sekilas tutorial tambahan terkait dengan apa saja sih yang perlu dilaporkan
di pelatihan basic Gendon dan bagaimana cara-caranya untuk belajar di Gendon. Untuk video tutorial yang lain silakan lihat di video-video utama ya, terkait dengan cara mengakses LMS itu ada di video tutorial. Ini adalah video tambahan saja ya, tambahan untuk siswa baru supaya lebih enak belajarnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk Anda semua.